Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam kasih Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan mau merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, hari baik yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami hari ini sebagaimana Engkau memberkati kami di hari-hari yang telah kami lewati. Mampukan kami melakukan segala pekerjaan kami dengan baik dan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap perencanaan dan pekerjaan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Rabu 11 September 2024, tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 29. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Aidang dipatai debata akka silehon-lehonna nang panjowonai. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita tidak pernah janji kalau langit akan selalu biru. Jalan-jalan kita akan selalu rata. Tetapi semuanya akan datang silih berganti. Satu yang harus kita ingat yang pasti, bahwasanya Tuhan selalu menyertai. Seperti apapun kita, kasih-Nya tak pernah berubah. Janjinya Dia akan menyertai. Dan janji itu akan digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang lemah, yang terbatas, kita sering sekali salah mengambil keputusan. Salah untuk bertindak, sehingga kita sering mengalami kegagalan, kekecewaan di dalam kehidupan. Penyesalan sering datang ke belakang, sehingga kita menyesali diri, menganggap diri kita tak berarti. Hari ini kita mau belajar, menyadari bahwasanya kita ini mempunyai batasan, kemampuan yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengandalkan diri, kekuatan, dan kemampuan kita. Hidup kita haruslah bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itulah kita mampu menjalani segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Karena Tuhan itulah kita boleh mendapatkan kekuatan dan memenangkan berbagai perkara di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam renungan kita di hari kemarin. Kita harus menang, kita harus mampu melewati badai, melewati kesulitan-kesulitan hidup. Dan tentu karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam kelemahan dan keterbatasan kita, seperti yang saya katakan tadi, marilah kita terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menggenapi janjinya dalam hidup kita. Apa janji Tuhan yang begitu telah nyata kita rasakan, kita terima sebagai orang-orang yang berdosa? Allah menggenapi janjinya. Allah telah memberi Yesus Kristus menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita taat, apalagi tidak taat, apalagi tidak baik. Bukan karena diri kita maka Allah mengasihi. Tetapi Dia sangat mengasihi kita. Karena Dia mau kita
semua beroleh kekekalan. Ingat ya saudara, semua kita, tidak terkecuali, Tuhan mau kita selamat. Seperti yang tertulis dalam ayat 26 dan ayat 27 di pasal 11 kitab Roma ini. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Saudara-saudara, Tuhan telah menggenapi janjinya atas hidup kita. Keselamatan telah dikerjakan bagi kita. Oleh sebab itu, hendaklah kiranya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Keselamatan yang telah dianugerahkan akan menjadi milik kita kekal untuk selamanya. Dan kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita selalu penuh kasih kepada kita. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk melangkah. Tetaplah kuat, tetaplah tegar, penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Jikalau kita pernah gagal, jikalau kita pernah menyesal atas segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, datanglah kepada Tuhan. Percayalah, keselamatan telah disiapkan bagi kita dan bahkan sudah dikerjakan untuk kita. Dia akan selalu dengan terbuka menerima kita dan membawa kita bersama dengan Dia. Saudaraku, hidup bersama Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi masalah ya. Hidup bersama Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Tetapi harus kita ingat dan kita pastikan hidup bersama Tuhan, kita pasti mendapat kekuatan. Hidup bersama Tuhan, segala kesulitan, segala tantangan pasti akan ada jalan keluarnya. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menguatkan kita. Tetaplah penuh semangat. Mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan penuh pengharapan dan di dalam takut akan Tuhan. Dan yakinlah, pekerjaanmu tidak akan pernah sia-sia jika engkau selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala pekerjaanmu. Jika kita mengalami kekecewaan di tempat bekerja, jangan pernah menyerah. Lakukanlah yang menjadi bagianmu dengan penuh semangat, penuh iman, dan teruslah berdoa kepada Tuhan. Yakinlah, dalam perbuatan-perbuatan baik kita di dalam setiap pekerjaan, kita akan memetik buah-buah baik yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Allah kita penuh kasih, dan kasih-Nya akan terus dinyatakan bagi kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk tetap percaya dan terus teguh berpengharapan kepadamu. Jangan biarkan kami goyah, kami lemah karena berbagai-bagai pergumulan itu. Tapi biarlah kami tetap kuat, penuh semangat bersama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong kami. Bapa, apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukannya dengan baik. Ajari kami untuk dapat melakukan pekerjaan kami seperti yang Engkau kehendaki, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah, dan setiap buah baik dari pekerjaan kami boleh menjadi sukacita bagi kami dan seluruh anak-anak kami. Berkati saudara kami yang sedang lemah hati, yang putus pengharapan, ingatkan mereka akan kasih-Mu, agar mereka datang dan berbalik untuk memegang Engkau di dalam kehidupannya. Berikanlah Tuhan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka, bahwasanya di balik duka cita ada sukacita yang baik yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Kami pun hari ini mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh. Tuhan, tolonglah mereka. Berkati obat dan makanannya, berkati keluarga dan para medis juga. Biarlah semua itu boleh Tuhan pakai untuk kepulihan dan kesembuhan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menjaga, memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.